Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ramdan, laki-laki pemakai bulu perindu, telah melamar Rani. Keluarganya sangat setuju, apalagi Paman Sarkan menyukai sikap sang calon. Acil Ratna sudah tahu belum kalau aku tidak melanjutkan kalimat? Mama menyenggolku. Kalau apa? Ramdan duda. Gak masalah soal itu. Acil menghargai dia. Apalagi kebanyakan yang pergi itu dari pihak istri, bukan dari suaminya, kata Acil Ratna. Ramdan duduk manis di ruang tamu, matanya melirik ke arahku. Dia tersenyum. Keluhku. Ratna, Mama gak setuju anakmu nikah sama Ramdan. Nama dia sudah jelek di kampung sini. Kalian kenal dari mana? Nenek mulai sewot. Acil Ratna menarik nenek ke dalam kamar. Aku mendengar pertikaian mereka samar-samar. Berapa lama ini Ramdan dan keluarganya pindah ke kampung kita, Mak? Baru saja dia bercerai dengan istri lama, jelas Acil Ratna. Tapi Mama gak suka sama Ramdan, Ratna. Mama gak suka karena kenapa? Kalau pakai bulu perindu, dia menolaknya kok. Ramdan gak ada pakai begitu-begituan, bela Acil Ratna. Dari matanya, Mama tahu kalau ada sesuatu. Mama main suuzon aja. Lagian Ramdan sangat tulus mencintai Rani. Aku yakin hubungan mereka pasti langgeng. Acil Ratna keluar dari kamar kemudian bergabung dengan keluarga Ramdan. Rani membawakan beberapa snack buatannya. Keluarga Ramdan terlihat sangat suka. Rani ini memang terbaik. Sudah pintar masak, buat kue, cantik, punya usaha juga lagi, puji ibunya Ramdan. Rani senyum-senyum malu. Ramdan masih melirik ke arahku. Orang itu kenapa sih? Bukannya melihat Rani calon istri, malah lihat istri orang, keluhku. Acil Ratna, bagaimana kalau kita percepat pernikahan mereka, tapi masih secara siri gimana? Masalahnya, surat cerai Ramdan dan mantan istri belum keluar, usul seseorang. Boleh, tapi menikah di rumah kami kan? Itu sih terserah Acil Ratna saja. Mau nikah di rumah sini juga boleh, asal kedua keluarga sudah cocok, kata seseorang itu lagi. Acil Ratna manggut-manggut tanda setuju. Mah, kok Acil Ratna mau sih anaknya dinikahi siri? Ngeri loh, bisikku pada Mama. Nah iya, Mama juga heran. Kok bisa Acilmu kepincut sama itu laki? Dasar ya zaman sekarang. Nenek juga ikut duduk dengan mereka. Kelihatan jelas kalau wanita tua ini gak terlalu suka dengan keluarga Ramdan. Tidak ada ucapan atau usulan apapun darinya. Diam dan juga dingin kayak es batu. Nek, bagaimana? Kita percepat saja ya pernikahan mereka. Gak bagus juga kalau lama-lama, pinta ibunya Ramdan. Nenek memaksakan untuk tersenyum. Senyuman yang menandakan kekecewaan mendalam. Aku melihat Ramdan memberikan tas kecil kepada Rani. Skincare katanya, agar calon istri tampak lebih glowing. Mau glowing kayak apa lagi? Rani itu sudah putih dari sananya, cantik, mulus lagi. Mau putih kayak kertas apa? Sak. Kenapa sih Meh? Manyun terus, tanya seseorang padaku. Oh enggak, sebel ya, karena suaminya gak pernah kasih beginian, ledek Ramdan. Pengen kucekik laki gila itu. Rani malah tertawa.
Kak Melisa biar gak pakai beginian tetap putih dan cantik, puji Rani. Aku hanya melihat mereka kemudian masuk ke dalam kamar. Bisa-bisanya Acil Ratna menerima lamaran laki-laki itu. Apa nggak ada yang lain apa? Aku geli melihat Ramdan. Seperti ada hal nggak beres. Malam hari, Rani masuk ke kamarku, mengeluarkan sesuatu dari dalam tas pemberian Ramdan. Mereka sudah pulang dari tadi-tadi. Mataku fokus terhadap sesuatu dari balik botol kecil. Warnanya merah pekat. Astagfirullah. Pakiku membuat Rani terperajat. Kenapa? Ada apa? Rani melompat ke sana kemari. Dia mengira ada hewan. Bukan, botol itu. Aku menunjuk botol kecil miliknya. Rani menyembunyikan dengan cepat. Bukan apa-apa, katanya gugup. Aku menautkan alis. Apa itu Rani? Tanyaku penasaran. Aku menyerang tubuhnya agar mendapatkan botol itu. Pergulatan terjadi. Rani menolak memberitahu. Susah payah aku meraih botol itu. Warna merah, bau anyir. Apa ini minyak? Apa benar ini minyak kuyang? Brok, aku kalah dan terjatuh. Rani mendorongku dengan kuat. Kak Mei, tolong jangan ikut campur. Kakak nggak perlu tahu ini apa, keluhnya. Rani, apa benar kamu pakai minyak kuyang juga? Dari siapa? Kenapa? Bukan, ini bukan minyak kuyang, elak Rani. Lalu itu apa? Rani menggelengkan kepala. Aku menyerang tubuhnya lagi, namun aku terpental ke lantai. Badanku sakit karena menabrak lemari. Ada apa ini ribut-ribut? Acil Ratna masuk ke kamar. Aku berusaha berdiri. Kak Melisa mau ambil pemberian Mas Ramdan, padahal ini hakku mah, keluh Rani pada Acil Ratna. Mei, Acil tahu suamimu masih sakit, tapi jangan juga ngambil hak adik sepupu. Dia baru saja merasakan lamaran dari laki-laki. Aku gak mau rebut Cil, aku hanya penasaran, belaku. Penasaran? Kenapa penasaran? Itu mirip minyak kuyang. Astagfirullah, gak mungkin keluarga Ramdan ngasih kayak begituan. Acil percaya pada mereka, seru Acil Ratna. Rani memperlihatkan botol parfum kecil namun tinggi. Warnanya juga merah tapi tidak seperti tadi. Yang mana? Ini coba kakak lihat. Apa ini seperti minyak kuyang? Biar begini, aku tahu bagaimana bentuk minyak kuyang, kata Rani kesal. Kamu ini Mei, baru sembuh tapi pemikiran masih sakit seperti kemarin. Apa-apa dibawa kuyang mulu, sela Acil Ratna. Mama dan nenek mengelus punggungku. Aku hanya diam. Rani kembali membereskan skincare pemberian Ramdan, kemudian keluar dari kamar. Keesokan harinya aku pergi keluar untuk belanja sayur, melewati rumah gubuk tempat kuyang ditangkap. Sampai sekarang warga tidak pernah tahu keberadaan wanita itu. Tiba-tiba saja dia menghilang. Bu Tuti juga tidak kelihatan batang hidungnya. Bayi di sini juga terbilang aman. Bahkan yang melahirkan juga merasa lebih tenang. Kuyang tidak bereaksi dalam waktu dekat ini. Ketika aku hendak membeli sayur, ibu dan ayah mertua lewat membawa Tegar anakku. Segera aku selesaikan transaksi dengan tukang sayur, kemudian menyusul mereka. Aku memeluk Tegar, rindu sekali. Anakku juga menangis saat aku memeluknya hangat. Alhamdulillah, keadaan sudah semakin baik. Kami takut kalau kamu dan keluarga tidak ada perubahan, keluh ibu, matanya berembun. Aku memeluk ibu mertua. Mama menemui ibu membawakan minuman dingin. Semua atas kegigihan Melisa, Bu. Dia memang keras kepala, tapi ada baiknya juga dia kayak gitu, puji Mama. Kalau Melisa nggak keras kepala, mungkin sudah benar-benar hancur keluarga kalian, kata ayah mertua. Ya memang ada sisi baik dan buruk. Kalau baik diambil, kalau tidak ya dibuang, ucap nenek. Jadi kapan acara Rani? Tanya ibu. Ibu tahu kalau Rani anaknya Acil Ratna mau kawin, Bu. Aku bertanya balik pada ibu. Acil Ratna yang kasih kabar lewat grup, jadi ibu tahulah, jawabnya. Pernikahannya insya Allah dilaksanakan secepat mungkin. Ibu dan ayah Pras datang ya ke acara Rani, kata Acil Ratna. Ibu dan ayah mertua mengiyakannya. Hari pernikahan Rani dan Ramdan dilaksanakan. Tamu banyak sekali yang datang. Kali ini acara diselenggarakan di tempat nenek. Karena rumah nenek terbilang besar
dan juga banyak keluarga dari kedua belah pihak mengusulkan di rumah nenek saja. Kletak, kletak. Suara sepatu menggema di mana-mana. Mataku tertuju pada wanita bergamis lebar serta jilbab syar'inya. Wanita cantik si penjelma kuyang, Bu Tuti, hadir di acara pernikahan Ramdan dan Rani. Selamat ya nak, semoga langgeng, ucapnya sambil cipika-cipiki sama Ramdan. Rani mencium tangan Bu Tuti dengan takjub. Bu Tuti. Bu Tuti tersenyum ke arahku, kemudian menghilang entah kemana. Apa? Bu Tuti masih keluarga sama Ramdan? Tanyaku sama nenek. Mama mengangguk. Aku mengacak rambut karena kesal. Kok bisa-bisanya? Keluhku. Mama juga baru tahu, Me. Pantas saja kemarin di acara Rani sangat dekat dengan Ramdan. Melisa juga kaget, mah. Acara di rumah nenek, tapi Bu Tuti bisa hadir. Tapi tumben tanpa Pak Ajeng. Katanya Pak Ajeng sakit. Baguslah, daripada datang bikin heboh, kata Mama. Bu Tuti belum ketahuan oleh warga kalau dia itu kuyang. Gimana caranya sih, mah, agar semua orang tahu? Tanyaku penasaran. Ya Mama mana tahu, Me. Mama aja disadarkan sama kamu dan juga nenek, jawab Mama. Hari ini ada pengajian rutin di rumah Umi Hasna. Biasanya warga juga ikut dan berkumpul di sana. Banyak sekali ilmu yang didapat. Bu Tuti bersama yang lain ikut duduk dalam pengajian. Mereka terlihat sangat dekat, bahkan dari pakaian juga kembar. Semenjak Melisa sakit, jarang ada kuyang ya. Biasanya heboh setiap malam, apalagi dari jam 10 ke atas. Pasti ada saja yang diganggu sama makhluk jadi-jadian, keluh teman Bu Tuti. Jangan begitu mungkin kuyangnya sudah insaf, kata Bu Tuti. Emangnya kuyang bisa insaf juga ya? Iya nih, jadi kepo kan? Mereka ini benar-benar gak sadar apa gimana sih ya. Bukannya kuyangnya ada di depan mereka, malah pada gak sadar. Ibu-ibu semuanya gak tahu siapa kuyang sebenarnya, tanyaku ikut nimbrung. Mereka malah saling pandang. Apa jangan-jangan kamu ya, Me, kuyangnya? Pertanyaan itu sedikit membuatku syok. Bagaimana ibu bisa berkata seperti itu? Oh, bukan ya. Mereka tertawa bersama. Sabar, Me, sabar. Umi Hasna memberitahu jadwal pengajian kali ini belajar tentang hukum tajwid. Beliau duduk di depan membuka kitab kecil miliknya. Hukum belajar tajwid itu fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya wajib. Karena ada kesalahan sedikit saja bisa merubah arti dari bacaan itu sendiri. Tajwid itu sangat penting. Kita belajar makroj serta kesalahan-kesalahan dari membaca Al-Quran. Apalagi untuk meruqyah diri sendiri, bacaan harus benar. Apa di sini mengalami baca doa ataupun ayat Al-Quran tapi diremehkan sama makhluk halus? Tanya Umi Hasna kepada para hadirin. Karena kita tidak membacanya dengan tartil dan benar. Jika saja kita membaca dengan benar, membawa hukum tajwid, pelan serta meyakini dengan kuat, insya Allah ayat suci itu akan sangat bereaksi kepada mereka yang memakai ilmu jahat ataupun kemasukan makhluk. Lanjut Umi Hasna. Suasana hening. Aku melihat sekeliling. Bu Tuti menghilang. Padahal tadi jelas berada di kerumunan ibu-ibu. Pasti dia pergi mendengar penjelasan dari Umi Hasna. Kita jangan kalah dengan makhluk halus atau jin. Mereka bahkan hafal Al-Quran. Yang membuat beda kita dengan mereka, para jin dan bangsanya hanya sekedar hafal tanpa ada ilmu tajwid. Jadi jangan lagi menganggap bahwa belajar ilmu ini biasa saja. Ini penting, tegas Umi Hasna. Ada pertanyaan? Umi Hasna bertanya. Aku mengangkat tangan. Bagaimana caranya meruqyah kampung ini? Ibu-ibu menjadi heboh. Pertanyaan apa ini, Meh? Kamu kira kampung kita ada pemakai ilmu hitam? Keluh seseorang ibu yang agak jauh dariku. Lalu kuyang itu apa? Bukankah dia juga manusia seperti kita, tapi karena keserakahannya yang membuat dia seperti itu? Melisa, ini pengajian. Ngapain kamu bahas kuyang di sini? Lagian, sudah berapa lama ini kampung kita sudah mulai aman? Celetuk seseorang. Masih belum aman, selaku. Melisa, semua memandang ke arahku.
Mei, saya tahu kamu habis sakit karena makhluk itu. Tapi tolong jangan bahas di sini ya, tutur Umi Hasna lembut. Ibu-ibu berbisik riak. Biasalah wanita, sukanya kalau sudah berkumpul pasti bergosip. Makanya aku paling ogah kumpul-kumpul. Jangankan mikirin orang, kepikiranku yang saja sudah buatku pusing. Kamu aja diruqyah, siapa tahu malah kamu yang pakai ilmu perkuyangan, ledek yang lain. Kampung ini benar-benar aneh. Bisanya mereka berkata seperti itu. Aku melihat Bu Tuti memasuki area pengajian. Dia tersenyum kepadaku. Cih, keluhku. Mata kami saling beradu pandang. Aku sudah tidak takut lagi dengannya. Aku membaca ta'awuz perlindungan diri. Bu Tuti mengedipkan mata perih. Sudah, Melisa, nanti kita bicara sebentar ya, tegur Umi Hasna. Aku mengangguk. Mama gak ikut aku pergi ke pengajian. Nenek sudah pulang semenjak acara Rani. Adik-adik juga di rumah. Hanya aku sendiri yang pergi ke pengajian. Tegar tidak aku bawa. Setelah Umi Hasna membacakan doa, ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing. Umi Hasna mendekatiku. Meh, saya tahu kamu curiga, bahkan sudah merasa bahwa Bu Tuti pemakai ilmu kuyang. Tapi kita harus pasang strategi. Saya sama Ustadz Hasan sudah lama memasang strategi ini. Kampung ini sedikit berbahaya, Meh. Bukan hanya penganut ilmu kuyang, tapi ilmu yang lain masih kental di sini. Jelas Umi Hasna. Kita harus berhati-hati. Kamu tahu kan, sihir orang Kalimantan itu gak main-main. Masuk kampung mereka tanpa membaca doa saja bisa kena sihir mereka, lanjutnya. Lalu kita harus bagaimana, Umi? Saya sedang membuat program khatam Al-Quran. Setelah khatam ditiupkan ke air yang akan disediakan. Kemudian kita bagi-bagikan buat kampung ini, terangnya. Semoga saja bisa berhasil, karena hal yang mustahil sekali kalau harus meruqyah orang sekampung ini, lanjutnya. Aku mengangguk. Paling manjur memang dari Al-Quran. Dari segi pengobatan sampai masalah begini sudah lengkap. Masalah rezeki, jodoh, makhluk halus, bahkan untuk kehidupan ada lengkap dalam Al-Quran. Rani main ke rumah bersama suaminya Ramdan. Aku melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah cantik itu. Aura pengantin baru. Siapa sih yang tidak kenal Ramdan? Lelaki banyak wanita ini. Rani mengaku Ramdan pernah menikah lebih dari sekali. Bahkan sekarang urusan perceraiannya belum kelar karena suatu kondisi. Habis dari mana, Kak? Tanya Rani. Pengajian, jawabku sekenanya. Masih marah? Kenapa sih? Kok harus marah sama Mas Ramdan? Itu cuma gosip kalau dia pakai bulu perindu. Kakak jangan percaya, ujarnya. Apa sih Rani? Terserah kamulah mau apa. Gak ada hubungannya sama aku. Aku bete kemudian masuk kamar. Sensi amat sih, Kak. Hari ini aku berencana mengunjungi Mas Pras di rumah Ustadz Hasan yang agak jauh dari sini, tempat pengobatan karena sihir. Mei, panggil Mama dari balik pintu. Aku segera membukanya. Tegar, bisa kamu bawa? Mama agak repot soalnya, pinta Mama. Aku mengangguk kemudian mengambil anakku dari gendongan. Aku pergi sendiri. Tidak lama sampailah di rumah Ustadz Hasan. Banyak orang mengantri dari daerah luar untuk berobat. Aku masuk melalui pintu belakang, membuka pintu kamar tempat dirawat suamiku Mas Pras. Mas Pras duduk sambil menatap jendela kaca. Aku segera berhambur memeluknya. Mas Pras menoleh ke arahku. Wajahnya tidak setampan kemarin. Sayu, tidak bersemangat, membuat hatiku terluka. Maafin aku, Mas. Aku menangis dalam pelukannya. Mas Pras hanya memandangku. Siapa? Istrimu, Melisa. Mas Pras melihat dari ujung kaki sampai kepala. Berulang kali ia lakukan. Aku ingat, Melisa, ucapnya. Air mata juga terjatuh. Keadaan Mas Pras sudah lebih baik. Ustadz Hasan dengan sabar mengobati suamiku. Aku sangat bersyukur masih bisa bertemu dengannya. Aku memberikan sebotol air minum amalan yang pernah aku buat di rumah sakit. Mas Pras meminumnya. Setelah melepaskan rindu dengan kekasih tercinta, aku pamit pulang. Dalam perjalanan, aku melihat sesosok lelaki yang tidak asing. Abah. Aku, Umi Hasna,
dan Ustadz Hasan membuat program khatam Al-Quran bersama beberapa santri beliau. Mas Pras sudah membaik, meskipun masih ada makhluk dalam tubuh, setidaknya sudah lebih waras ketimbang kemarin-kemarin. Mama juga sedikit sibuk mengurus makanan untuk kami. Acil, Ratna, dan Rani tinggal di rumah Mama. Ramdan juga ikut serta. Program itu dilaksanakan di ruang tamu milik Mama. Ramdan menutup telinga dengan earphone miliknya. Rani asik membantu ibu di dapur, sedangkan aku ikut membaca beberapa juz Al-Quran yang ditugaskan oleh Umi Hasna. Mas Pras duduk dekat kami. Kadang-kadang air matanya mengalir tersentuh karena bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini sesuai target. Khatam untuk yang pertama kalinya. Aku dan Umi Hasna meniupkan bacaan Al-Quran ke dalam botol yang berisi air. Melisa, air ini kita kasih ke Pak Amin, usaha air minum, agar warga yang beli air ikut minum air ini, pinta Umi Hasna. Aku mengangguk mengerti. Mas Pras meminum air yang disodorkan Ustadz Hasan. Keadaannya benar-benar membaik. Emosi juga sudah sedikit stabil. Ini untuk Bu Tuti dan juga suaminya, kata Ustadz Hasan menyodorkan botol berisi air amalan khusus, ditambah air khataman Al-Quran. Aku memantapkan hati dan meyakinkan semua akan baik-baik saja. 3 hari yang lalu, aku melihat Abah bersama orang yang asing bagiku. Ketika aku mengejar Abah malah menghilang entah kemana. Perawakan Abah berubah drastis, kurus, serta lebih hitam, juga wajahnya berminyak sekali. Tidak putus asa, aku terus mengejar Abah. Berulang-ulang aku membacakan Al-Fatihah khusus Abah. Tidak lama aku menemukan Abah bersama Pak Ajeng. Abah, seruku. Abah dan juga Pak Ajeng terperajat kaget. Kamu ngapain di sini? Tanya Abah. Abah yang ngapain di sini sama Pak Ajeng? Pak Ajeng membawa Abah pergi dari hadapanku. Aku memegang tangan Abah dengan kuat. Pulang, Bah, pintaku. Abah menatapku kosong, benar-benar berubah. Aku mencium bau yang aneh, sedikit amis dari tubuh Abah. Aku sedikit terkejut saat melihat beberapa tas kecil nyelip di balik tubuh Abah. Ada beberapa botol parfum yang sering aku lihat pada Bu Tuti. Abah, ini apa? Aku mencoba meraih botol yang terselip itu. Abah menepis tanganku. Buat apa kamu ngurusin saya? Silahkan pergi dari sini, usirnya. Aku terperajat saat Abah sama sekali tidak mengenalku. Biasanya Abah akan memanggil dengan sebutan Mai, seperti bukan Abah yang aku kenal. Ayo Bah, sudah waktunya, suruh Pak Ajeng tanpa memperdulikan aku. Abah, panggilku keras. Abah malah semakin ikut dengan Pak Ajeng. Ketika aku menahan badan Abah dengan kuat, Bu Tuti tiba-tiba muncul entah dari mana. Aku tersungkur karena wanita ini menarik kemudian mendorong tubuhku. Kamu tidak akan bisa melawan saya, Melisa. Abahmu, dia sudah menjadi bagian dari kami, keluarga kami, terang Bu Tuti. Kemudian mereka hilang dari pandanganku. Warga hanya melihat ke arahku. Aku pergi memberikan air amalan dari Ustadz Hasan ke rumah milik Bu Tuti. Aku mengucap salam berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Aku memegang gagang pintu, kemudian terbuka. Masuklah aku ke dalam rumahnya. Astagfirullah, baunya amis sekali. Bahkan ada bau busuk menyengat sekali. Beberapa kali aku mual dan ingin muntah. Aku membasahi rumah Pak Ajeng dan Bu Tuti dengan air minum amalan. Hawa rumah mereka panas sekali. Kadang-kadang aku merasa sesak yang luar biasa. Ketika aku melewati kamar milik Bu Tuti, aku melihat bolongan yang berada tepat di atas kamar milik Bu Tuti. Ujung rumah bagian ruang keluarga terdapat cairan berwarna hitam pekat. Ya Allah, itu apa? Aku menjadi jijik membayangkannya. Bau busuk sangat menyengat. Pintu kamar Pak Ajeng terbuka. Rupanya kamar mereka terpisah. Aku segera bersembunyi di bawah meja. Pak Ajeng sedang memasukkan cairan ke dalam botol parfum. Bunga melati juga ada di sampingnya. Kemudian dicampur dengan cairan hitam pekat itu. Warnanya berubah menjadi lebih bening. Tidak lupa Pak Ajeng membacakan sebuah mantra yang entah apa itu. Bersamaan dengan itu, Bu Tuti keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat pucat, persis seperti malam ketika dia kepergok menjadi kuyang. Kita harus lebih kuat menyebarkan parfum ini sayang. Kalau enggak, Bapak enggak akan jadi ketua RT sini lagi.
Pak Ajeng memasukkan botol ke dalam tas kecilnya. Aku juga sudah sangat lapar, Pak. Belum lagi wajahku mulai berubah ketika aku jarang meminum darah bayi, keluh Bu Tuti. Pak Ajeng merasa kasihan dengan istrinya, kemudian memeluk hangat. Beruntung, warga masih ada di pihak kita. Jadi kita tidak perlu repot menutupi semua ini, jelas Pak Ajeng. Aku menahan nafas. Mereka bisa bertahan dengan bau amis yang menyengat ini. Bahkan aku melihat ada tulang yang dipajang Pak Ajeng dalam lemari miliknya. Kita harus tetap menjaga kepercayaan mereka. Kalau tidak mempan dengan parfum ini, kita sihir mereka saja, usul Bu Tuti. Astagfirullah, jadi kampung ini sudah kena sihir oleh Pak Ajeng. Kita butuh tumbal lebih banyak. Bapak nggak mau anak kita jadi tumbal lagi. Dia keturunan kamu, pengikut darah Kuyang. Aku menelan air ludah karena syok. Bayi di sini bukan hanya incaran Bu Tuti, akan tetapi rencana tumbal milik Pak Ajeng. Bagaimana kabar tante kamu? Sudah kamu sembunyikan dengan aman? Pak Ajeng bertanya serius kepada istrinya. Aman, aku sudah memberikan rumah ternyaman untuknya. Bahkan aku juga sudah kasih jadwal khusus tante keluar mencari makan, jawab Bu Tuti. Aku merinding. Siapa wanita yang mereka maksud? Apa jangan-jangan Kuyang itu menghilang ketika kita lengah? Aku tidak sadar, hari semakin gelap. Beberapa kali aku ingin keluar dari bawah meja ini, tapi tetap saja tidak bisa. Pak Ajeng membuat ritual lagi. Ada uang yang tergeletak banyak sekali. Aku berusaha menutup diri dengan kain yang aku bawa. Tidak berhenti, aku membaca ayat kursi. Ada rasa takut yang menyerang ke dalam tubuh. Ya Allah, bantu hamba, bisikku. Bu Tuti berubah menjadi makhluk khas Kalimantan itu. Terlihat jelas sekali usus yang berjuntai jatuh ke bawah. Darah menetes sedikit dari organ miliknya. Wajah tertutup rambut panjang. Aku mencari tubuh yang ditinggalkan. Kepala Bu Tuti melewati bolongan dari atas kamarnya. Pak Ajeng membacakan beberapa mantra. Banyak sekali foto warga sini yang terpampang dekat ritualnya. Apa yang sedang dilakukan lelaki gila ini? Berulang kali aku berusaha tenang melihat pemandangan yang mengerikan ini. Aku berusaha keluar dari kolong meja, kemudian masuk ke kamar yang tampak kosong. Astagfirullah, betapa kagetnya aku melihat tulang belulang berserakan di bagian tembok kamar ini. Baunya juga cukup membuatku muntah. Aku melihat beberapa minyak, kemudian teringat kata nenek. Minyak bintang, alias minyak sakti milik orang Kalimantan. Benar-benar minyak sihir mereka banyak sekali berada dalam kamar ini. Apalagi parfum yang berisi bulu perindu. Aku berusaha menghancurkan semuanya, kemudian mencampurkan dengan air minum yang aku bawa dari tadi. Minyaknya berubah menjadi warna darah, kemudian hawa lebih terasa panas. Siapa itu? Keluar kamu! Ancam Pak Ajeng membuatku kaget. Aku berusaha mencari jendela agar keluar dari kamar ini. Pak Ajeng membuka pintu kamar. Aku bersembunyi di balik kain hitam. Aku kaget. Sosok bayi yang sudah menjadi mayat tergeletak di dekatku. Pak Ajeng tidak menemukanku. Aku menahan nafas. Aku takut. Smartphone-ku bergetar-getar. Ternyata anaknya juga menjadi korban. Bahkan warga juga terpengaruh. Semoga air ini bisa membantu, gumamku. Bayi ini cantik, mungil, tidak tahan aku melihatnya. Ketika aku keluar dari balik kain hitam, Bu Tuti dengan wujud Kuyang masuk ke dalam kamar ini. Melisa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.